berarti dia secara nggak langsung ngobrol sama orang nasionalis yang dimana dia itu partai komunis gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik lagi di podcast kami yang berjudul tentang atau bertema tentang sejarah, yang dimana kali ini kita bakal ngebahas salah satu tokoh sejarawan yaitu Joto, yang dimana tokoh ini adalah salah satu tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30 SPKI. Nah, yang dimana Joto ini adalah salah satu tokoh yang melibatkan dirinya dalam peristiwa G30 SPKI bersama para tokoh lainnya, dan mungkin saya nggak tahu lebih mendalam tentang tokoh tersebut. Oleh karena itu, saya telah mengundang dua para peneliti sejarawan tentang tokoh Joto ini. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu nih teman saya yang ada di sebelah kanan saya. Ya, nama saya Bilkisti Albert Abraham. Oke. Dan yang kedua ada nama saya Taufan Arifianto Putra. Oke, itu dia adalah teman saya yang dimana mereka katanya nih udah membuat karya ilmiah ataupun suatu artikel yang dimana mereka membuat tentang mungkin sejarah Joto bagaimana, masa kecil Joto bagaimana, dan mungkin dia terlibat dalam peristiwa G30 SPKI itu karena apa. Nah, makanya saya mengundang mereka untuk meneliti dan juga pengen tahu nih lebih dalamnya gimana. Nah, mungkin kalau pertanyaan awal dari saya ini, Bil, mungkin Joto ini emang nama aslinya Joto atau emang ada nama lainnya? Oke, jadi itu Joto itu kayak sebutan dari kecil dia ya. Ini nama asli dia itu Kusumo Dikdoyo atau enggak Lukman Joto. Tapi orang-orang tuh sering manggil dan mengenal dia tuh dengan nama tuh Joto atau Nyoto gitu. Berarti kalau Joto itu kayak genetik banget ke Jawa gitu berarti ya? Ya, dia emang orang Jawa ya. Kebetulan dia juga lahir di Jember, Hindia Belanda pada tanggal 17 Januari 1927. Jadi kalau misalkan namanya Joto kayak terdengar Jawa banget ya, karena dia lahir di Jember. Kayak orang-orang dulu gitu ya? Karena kan namanya kan Joto, sebutannya kan Nyoto ya. Jadi namanya Joto. Ya, karena Nyoto, kita tuh ngomongin Nyoto. Ya kayak pahlawan-pahlawan lain, kayak mungkin pahlawan yang kayak hurufnya tuh ya. J, kayak jadi Y ya. Atau mana gitu. Nah, kalau yang kita tahu Joto itu mempunyai masa kecil, katanya dia ini kutu buku banget nih, Bil. Yang katanya dia sering banget belajar, terus juga dia makanya sampai di titik kayak dia politiknya bagus, pemikiran kritis untuk menggerakkan politik ataupun gerakan G30 SPKI itu bagus. Itu karena apa tuh, Bil? Kalau boleh tahu dari kecil. Pas masa kecil tuh dia tuh sebenarnya kayak anak kecil biasa aja kan, penyuka sepatu roda, penyuka sepeda, penyuka permainan lah. Oke, anak-anak pada umumnya lah ya gitu. Pada umumnya. Cuman dia emang dari keluarga bangsawan kan. Dia tuh dari keluarga bangsawan yang dimana dia emang dituntut buat belajar, buat memperdalam ilmunya lah. Mungkin emang pas dia masih kecil tuh dia tuh nggak nggak nunjukin ketertarikan dia terhadap komunis gitu. Tapi seiring bertumbuhnya dia kan umur, dia tuh mulai tertarik dengan buku-buku dari sayap kiri kan, kayak komunisme atau dari paham-paham marxisme dan leninisme. Nah, di situ tuh dia mulai diam-diam tanpa sepengetahuan bapaknya, dia tuh mulai baca-baca buku tentang sayap kiri ini. Dia emang tertarik lah dari dulunya biasanya. Kalau boleh tahu nama orang tuanya Joto, mungkin kalian tahu nggak? Karena kan kalian udah bikin artikel nih. Nemuin nggak nama orang tuanya gitu? Sejauh artikel yang kita udah baca di beberapa jurnal itu, dia telah lahir dari seorang ayah yang bernama Raden Sosro Hartono, dan dia memiliki ibu yang bernama Maslamah. Ya. Jawa Jadi, makanya emang dari keluarganya aja udah asli Jawa. Dan dia kan bangsawan, dia juga punya usaha. Itu usaha tuh toko butik ya.
ayahnya itu berarti itu kayak gitu. Kira-kira asal kotanya di mana tuh? Kalau boleh tahu. Asal kota, Tinggalnya. asal kota juga. Kalau yang dari saya baca sih dari Jogja atau ya? Ya jadi Sebenarnya, ya. Dia tinggal itu nggak menetap di satu rumah gitu. Jadi dia tuh dari dulu emang suka pindah-pindah rumah atas pekerjaan orang tuanya juga. Oh, gitu. orang tuanya. Oh, berarti kalau yang dari saya dengar dari Billy nih, kan katanya Joto ini salah satu pembaca buku kayak suka banget baca buku partai-partai komunis, tapi katanya dia ngumpet sembunyi-sembunyi, mungkin gak dibolehin sama ayahnya tuh karena apa tuh? Karena ayahnya itu pertama tuh ayahnya tuh dia tuh kaum nasionalis ya. Dia tuh Kaum nasionalis. benar-benar memperjuangkan kemerdekaan Indonesia kan. Jadi itu seperti pemikirannya Soekarno ya kan, nasionalis. Jadi itu sangat berbanding sebalik lah dengan ayahnya yang dimana pemikiran komunis dan nasionalis itu kan berbeda. Oh, iya. Makanya kenapa ya gitu sih. Berarti dia secara nggak langsung tuh kayak ibaratnya kalau zaman sekarang mah gak mau durhaka lah ya, Iya. gak mau ngelawan orang tua. Nah, nggak kayak anak zaman sekarang ya kan diam-diam kapok ya. Oh, berarti dia kayak ibaratnya kalau orang zaman sekarang kan diem-diem ngerokok, kalau dia diem-diem baca buku komunis. Iya, gitu ya. Bagus sih. Cuman ya karena dia nggak mau takut ketahuan orang tuanya, karena dia mengikuti jalan yang salah tapi tenang gitu. Nah, oke, langsung aja nih ke pertanyaan yang mungkin beberapa udah saya pikirkan. Terus juga pertanyaan ini tuh lebih mengarah, mungkin saya kan udah baca beberapa slide di artikel kalian yang udah kalian buat. Itu kalian buat berdasarkan satu buku dari peran Joto, atau kalian meneliti Joto ini dari jurnal orang, atau emang kalian suka baca buku gitu, atau gimana? Dapatnya dari mana tuh kira-kira? Di sini nih kita meneliti Joto ini pertama itu mengambil data dari metode sejarah metode sejarah di mana emang kita tuh ngambil datanya tuh ya dari buku-buku seperti seri Tempo kan, seperti Joto ada tuh kemarin. Joto peniup Kiri. saksofon. Oh iya. Peniup saksofon. Ini Seperti suka Tengah Prahara ya. Iya benar-benar. Oh ya, dia tuh juga ini emang suka alat musik. Alat musik. Dia suka alat musik Dia juga. seniman juga. Makanya kenapa tuh dia bisa main saksofon, bisa main gitar, bisa dia. Dan kita juga ngambil data-datanya bisa dari jurnal dan artikel yang valid yang pastinya, dan dari internet yang bisa kita pertanggungjawabkan tentunya kan. Dari buku-buku lain juga seperti buku-buku sayap kiri yang lain seperti dari DNID atau Joto lain itu kan pasti ada informasi lain masih tentang dia. Oke, mungkin tuh jawaban dari Billy. Mungkin ada tambahan, mungkin ada jawaban. Tambahan dari saya sedikit, dari apa yang Billy sampaikan tadi ya sudah benar. Saya mau menambahkan bahwa di tahap akhir kita menulis artikel ini adalah tahap heuristik. Jadi kita simpulin di berbagai artikel yang kita cari atau ada di buku Joto itu sendiri, kita simpulin jadi satu rangkuman yang isinya itu benar-benar fakta Joto yang solid, valid, dan bisa kita sampaikan dengan mudah gitu sampai kepada pembaca gitu. Jadi nggak mungkin kita akan menulis artikel dengan bahasa yang sulit buat iya. Bahasa-bahasa yang mungkin. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari yang saya baca, Joto ini mempunyai 2 sahabat gitu. Nah, katanya 2 sahabatnya ini itu juga ikut terlibat sama Joto di dalam peristiwa G30 SPKI. Itu siapa aja dan bagaimana mereka bisa bersahabat gitu, Bu? Jadi sahabatnya ini tuh kan ada 2. Dia tuh bertiga nih. Iya. Ya kan. Dia tuh pendiri lebih tepatnya fondasi dari partai PKI ini, yaitu Dian Aidit ya kan sebagai ketua, dan 2 lainnya yaitu Lukman dan Joto yang kita bahas. Oh, Gitu. Dan dia pertama kali ketemu setahu saya tuh pas ada di pertemuan partai PKI pas di Jogja. kalau nggak salah si Joto juga
kayaknya kan ketuanya tuh si siapa tadi, Aidit ya, Dan ID. Aidit kalau nggak salah tuh wakilnya si Joto ya kayaknya dari perkumpulan kan disebutnya Trimasketir atau nggak Ya, ya Trimasketir. Jadi ketuanya tuh Aidit, wakilnya si Joto sendiri, Lukman ini mungkin pendamping mereka berdua ya. Dia tuh kayak Bisa dibilang. setahu saya si Lukman ini entah dia wakil pertama dan Joto itu wakil kedua. Sama-sama wakil dan sama-sama memang fondasi dari partai PKI itu sendiri. Jadi awalnya tuh PKI itu yang ngebuat tuh mereka bertiga gitu. Bukan. Jadi PKI itu sebelumnya itu emang udah ada partai PKI dan pendiri PKI sebelumnya itu seperti Sultan Syahrir lah, Aka lah, dan si Den Aidit dan Lukman dan Joto ini seperti melanjutkannya gitu. Jadi kayak generasi mudanya. Peristiwa G13 PKI ya. Kok mungkin ke pertanyaan selanjutnya, mungkin itu kenapa si Joto bisa bertemu saat itu menjadi julukan Trimasketir itu mungkin pada masa sekolah ya. Kalau yang dari saya baca sih dari masa sekolah mungkin ya, dari masa sekolah. Setelah itu si Joto ini bertemu saat dia lagi kuliah kalau nggak salah di salah satu universitas, dan dia bertemu dengan salah satu kritikus yang dimana Joto itu menganggap Lukman dan Aidit ini adalah orang yang menurut dia ini pemikirannya bagus. Oleh karena itu Joto mengajak 3 orang ini dan mereka membuat atau melanjutkan partai PKI, dan dia ingin menjerumuskan orang-orang lah supaya menjadi pengikut dia. Dan mungkin Joto berani melawan orang tuanya karena orang tuanya sudah meninggal ya kalau nggak salah ya, kalau dari saya baca. Saat itu tuh kan orang tuanya kan meninggal. Nah di situ dia mulai terang-terangan. Oh, terang-terangan ya. Iya. Mungkin ada masukan dari apa? Tadi Radit juga sempat singgung tentang penyebaran ideologi dari Joto itu sendiri. Saya lupa nama media yang dia sebarkan itu. Media yang Joto sebarkan ini atau lebih tepatnya yang punya PKI lah. Itu tuh media harian rakyat. Ya. Dan yang mengelola itu si Joto itu sendiri. Nah, jadi Joto ini kan dia terkenal selain di tokoh politik, dia juga terkenal sebagai seniman. Dia juga suka banget nulis esai. Jadi dia itu mengimplementasikan dan menginformasikan, menyebarluaskan berita ilmu politik ini ke masyarakat sekitar melewati karyanya itu. Ya, tadi harian rakyat. Itu berarti isinya tuh tentang pemikiran dia lah ya. Isinya tuh benar-benar bisa juga kayak propaganda atau informasi untuk masyarakat dari mempropaganda informasi bagaimana PKI itu biar bisa mempengaruhi negara. Ya memang besar lah, cukup mempunyai peran besar bagaimana PKI ini dalam perpolitikan Indonesia. Apalagi di Joto. Sebenarnya kalau masyarakat Indonesia sekarang menganggap PKI itu cuma bisa melihat di pandang sebelah mata doang. Jadi kalau misalnya kita ulik lebih dalam tentang PKI ini, sebenarnya partai ini tuh memiliki visi misi yang bagus ya. Dia punya visi misi yang bagus buat mengharmonisasikan masyarakat biar bisa lebih hidup sejahtera. Berarti kalau yang orang-orang pandang sekarang kan PKI itu kayak pembunuh tentara, pembunuh gelap jenderal gitu ya. Masa kelam iya. Kan kalau di daerah kita kan ada tuh lubang buaya gitu kan, penculikan gitu kan. Makanya orang-orang kadang mungkin pandang PKI sebelah mata karena semata-mata PKI itu adalah di pihak jahatnya. Iya gitu. Jadi kayak mungkin makanya orang-orang mana jahat karena membunuh para jenderal. Kenapa pemilihan atau pandangan tersebut bisa ada tuh ya karena kejadian 30 SPKI itu pada tahun 1965. Pas penculikan itu ya berarti ya. Makanya kenapa pandangan masyarakat terhadap PKI itu langsung berubah total. Gitu. Oke. Kalau yang dari saya baca di artikel kalian itu kan ada tuh pengembangan metode pemikiran entah mungkin mobilisasi atau pemikiran politik. Itu kan saya baca tuh ya kalian tuh bisa dapat itu tuh dari mana? Mungkin entah kalian meneliti Joto
pemikirannya seperti itu, atau mungkin dari sejarahnya memang dia menggunakan metode itu, dan untuk apa sih dia menggunakan metode-metode tersebut untuk mengembangkan apa yang ingin Joto kembangkan? Ya balik lagi kan, Joto ini tokoh yang udah lama banget, jadi kita tuh nggak bisa asal-asalan milih artikel, kita harus menelaah lebih dalam tentang artikel-artikel Dan itu. seperti yang kita tahu kan, Joto dia kan tokoh PKI ya. Iya. Nah pasti komunis di Indonesia itu kan sangat amat terdengar buruk di masyarakat. Nah, kenapa kita lumayan susah juga nyari arsip-arsip atau data-data tentang Joto ini? Dikit Banget, bisa dibilang ya langka lah. Angka gitu. Berarti yang dimana kalian tuh mencari artikel itu berarti susah lah ya gitu ya. Ya, sulit. Susah. Jangka waktunya juga nggak cepat itu sih. Coba dong sedikit ceritain dari artikel yang kalian buat itu isinya apa aja sih, yang kalau misalkan mungkin saya sebagai membacanya kayak apa sih nih kan pemikiran dia, mungkin dari maksud dia dari awal kan, yang namanya karya ilmiah nggak semua orang mungkin bisa baca gitu, maksudnya apa, tujuannya apa dari karya ilmiah ini gitu. Dan kan ada juga tuh di karya ilmiah kalian ngambil dari jurnal, mungkin orang kan kayak pikir kalau misalkan karya ilmiah ini dibuat dari satu jurnal, kenapa nggak kita baca jurnalnya aja, kenapa harus karya ilmiah kalian? Makanya saya pengen tahu, coba ceritain. Jadi kenapa nggak dari jurnal langsung aja, atau dari kenapa nggak langsung dari jurnal aja, kenapa membaca dari artikel kita? Karena artikel kita itu kan membahas tentang pemikirannya si Joto. Nah, kita tuh mengumpulkan data-data dan menyimpulkan pemikiran politiknya Joto ini apa. Gitu. Di situ kan kita menemukan yaitu partai komunis, masuk partai komunis dan punya pemikiran komunisme. Nah, komunisme Joto ini dia lebih condong ke komunisme Barat, di mana dia menganut komunismenya Uni Soviet, yaitu Marxisme dan Leninisme. Gitu. Ada tambahan mungkin dari apa? Ya, tambahan sedikit dari saya, mungkin kalian beranggap ya, sebagian besar dari penonton-penonton ini beranggap kalau DN Aidit dan Joto itu memiliki pemikiran yang sama. Sebelum saya nulis artikel ini juga saya berpikir kalau DN Aidit dan Joto ini memiliki gagasan yang bisa bilang sepemikiran ya. Ternyata itu dua tokoh yang memiliki pemikiran yang berbeda. Nah, dari tadi Billy juga sudah menjelaskan kalau Joto itu dia lebih condong ke arah barat. Ini Soviet. Ya, ini Soviet. Sedangkan DN Aidit itu dia condong ke arah timur. Lebih ke komunismenya komunis Peking atau komunis Cina. Ya, dulu Cina itu Peking kan. Komunisme Peking. Makanya berbeda. Nah, sebelum kita tutup podcast malam ini, saya masih belum bisa nih nyimpulin. Yang mungkin kan saya bukan peneliti yang kayak kalian gitu. Jadi saya masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin ini membuat saya keliru karena saya membaca artikel yang mungkin kurang jelas. Makanya saya mengundang kalian di sini. Nah, saya mempunyai dua pertanyaan, itu dari yang membuat saya keliru adalah hasil dan pembahasan dari mungkin Joto membangun organisasinya, terus dia pembangunan pendidikan politiknya ataupun penggunaan medianya dia, ya itu tuh secara nggak langsung dia menyebarluaskan atau metodenya dia mengembangkan organisasinya, atau bagaimana nih kalau boleh tahu, mungkin dimulai dari Opan. Kalau pengembangan politik itu dia menyebarkan ilmu politiknya itu melalui pendekatan pendidikan. Pendekatan Ya, jadi dia itu mengedukasi para siswa atau murid-murid di sekolah untuk memperdalam ilmu politik itu seperti apa sih. Itu setelah dia lulus dari, setelah pastinya setelah dia lulus. berarti itu udah kebentuk tuh organisasi yang Trimas Ketik itu berarti ya. Itu sudah Menggunakan edukasi kepada para siswa. Kalau penggunaan medianya itu, si Joto ini menggunakan media yang telah terafiliasi sama PKI seperti yang kalian tahu, yaitu Terafiliasi gimana tuh maksudnya? terafiliasi itu jadi kan si Joto kan dulu tuh ada surat kabar namanya Harian Rakyat. Nah, si Joto itu menggunakan itu, dan Harian Rakyat itu terafiliasi oleh PKI, atau bisa bilang tuh PKI yang dibalik
yang dibalik apa sih namanya, dibalik yang harian rakyat itu yang kayak ngatur atau memberi jurnalistiknya itu Sumbernya lah ya. sumbernya Sinjoto. Nah, Sinjoto itu kan dari PKI kan. Dari Makanya itu kenapa ya Sinjoto ini menggunakan metode harian tersebut. rakyat Oh. untuk mengembangkan pemikiran politik masyarakat Indonesia. Mungkin kalau misalkan kan tadi pendidikan dan politik, kalau misalkan pendidikan politik ini itu dia menyebarluaskan dengan cara mengedukasi. Mungkin dia mengadakan suatu acara, kalau misalkan acara di sini tuh kayak mungkin acara-acara Islam kayak ceramah mungkin gitu ya, kayak gitu mungkin ya. Nah, kalau misalkan dia menggunakan metode lain tuh ada nggak? Ada. Dia itu menggunakan tadi ya metode heuristik itu. Dia kan juga seniman, penulis esai, jadi dia juga menyebarluaskan berupa surat kabar atau pada media elektronik lainnya gitu. Jadi sampai kepada masyarakat sekitar juga gitu. Jadi Jadi itu ada tuh media elektronik tuh. ada bisa berupa radio atau sih. Oh, radio berarti ya dulu ya. Iya, Sinjoto itu kan ya jurnalistik, yaitu membagikan pemikirannya dari surat kabar, yaitu harian rakyat, ataupun dari sebenarnya kalian tahu kan Sinjoto itu seorang musisi kan, dia juga bisa main musik gitar, saxophone. Oh, jadi orang tertarik lah ya buat Ya. ngedengar dia lah ya gitu ibaratnya. Ya, terus dia juga seorang intelektual, ya kan, dan dia membagikan pemikiran-pemikiran itu dari buku-bukunya. Dia buat buku. Selain itu juga Joto ini mengembangkan ide-ide politiknya itu melalui wawancara. Jadi kayak kita sekarang ini kita wawancara, sharing ide politik gitu. Itu yang dilakukan Joto dulu buat menyebarkan ide-ide politik yang dia tanam sejak kecil gitu. Berarti dari mulut ke mulut lah ya. Dari mulut ke Dari mulut ke mulut, mungkin dari Jotonya sendiri diwawancari oleh mungkin salah satu orang yang penting yang mempunyai tahta yang tinggi lah, terus orang itu menyebarluaskan juga tentang pemikiran Joto begini-begini, Ya. bisa luas gitu ya. Seperti ini, apa namanya, dia tuh kan pernah bekerjasama sama dan dekat sama Soekarno. Dan karena dia dekat dan kerjasama sama Soekarno ini, dia mengembangkan Nasakom. Oh, pada saat itu dia kerjasama sama Iya, walaupun dia komunis tapi dia juga kerjasama sama Soekarno, dan dia itu membuat si DNA ini sendiri. Karena ya sebenarnya kalian tahu kan itu kan komunisme, sedangkan si Soekarno itu nasionalisme kan. Dan dia itu mengembangkan Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Jadi satu. Iya. Berarti dia secara nggak langsung ngobrol sama orang nasionalis yang dimana dia itu partai komunis gitu. Iya. Berarti dia kayak secara nggak langsung ngebuat persatuan lah, ibaratnya biarpun gue komunis, Anda nasionalis, kita bukan berarti kita musuhan gitu ya. Ya, Makanya banyak banget orang yang pandang sebelah mata bahwa partai komunis ini jahat. Iya. Padahal seperti partai-partai itu kan ada 3 ya setahu saya. Jadi partai agama tuh ada 5 ya, seperti PPP lah atau lain-lain. Dan partai yang nasionalis ini atau pemikiran politik itu setahu saya seperti ada PDI kala itu kan, partainya si Soekarno, terus ada PKI dan lain-lain, dan satu lagi setahu saya kayaknya Golkar. Gitu. Jadi komunis ini, PKI ini juga termasuk dalam pemikiran politik yang secara itu nasionalisme. Intinya pemikiran politik yang nggak menceng lah. Oke. Pertanyaan terakhir dari saya sebelum saya simpulkan semuanya adalah bagaimana sih pembangunan organisasi dari Joto sendiri? Dari apa? Organisasi yang dijalankan oleh Joto sendiri itu sebagai media jembatan buat nantinya itu Joto menyampaikan aspirasinya ke para masyarakat gitu. Jadi dia itu menggunakan media organisasi itu sebagai media kampanye. Oh, berarti kayak caleg ya? Iya, kayak caleg. Jadi kampanye juga udah Dia kan- dilakuin sejak zaman dulu. Iya, dia kan pernah jadi salah satu menteri di kabinet Dwi Kora. Nah, kabinet Dwi Kora ini kabinet yang dibuat sama Soekarno untuk mengantisipasi adanya kolonialisme di Malaysia kala itu. Dia itu soalnya waktu itu kan masih dijajah sama Inggris kan. Dan waktu itu kan Soekarno kan menolak keras ya namanya kolonialisme kan. Iya benar-benar.
makanya itu kenapa dibuat kabinet Bikora dan salah satunya tuh si Joto tuh menjadi menteri gitu. Berarti dengan adanya organisasi yang mungkin cuma bertiga aja tuh dia bisa menyebarluaskan tuh ya. Keren sih. Berbagai cara yang tadi dijelaskan. Mungkin yang bisa saya tarik dari kesimpulan artikel ini adalah, mungkin kalau salah tolong koreksi ya, adalah Joto adalah salah satu orang yang mempunyai pemikiran komunis, tetapi ia tidak melaksanakan pemikiran itu sudah kecil karena larangan oleh ayahnya gitu. Dan dia juga berniat untuk tidak meneruskan pemikiran tersebut karena ia sesopan itu dan sepatuh itu kepada orang tuanya gitu. Lalu setelah Joto kehilangan ayahnya, dia menjalankan apa yang diinginkan gitu. Terbuka dia. Iya betul. Lalu setelah dia kehilangan kedua orang tuanya dan dia mulai menjalankan apa yang dia inginkan, dia terus belajar dan mengejar apapun yang dia ingin capai dengan cara dia mungkin berteman dengan orang-orang penting yang orang-orang mempunyai pemikiran kritis seperti Lukman dan juga Aidit. Lalu dia membuat organisasi yang dimana organisasi tersebut dinamakan PKI, dan kabarnya sampai sekarang pun anak-anak mungkin anak-anak yang kayak remaja-remaja mungkin SMA, mungkin anak-anak kuliah tuh pasti nggak lupa sama yang namanya tragedi SPKI itu, nggak mungkin lupa kayaknya ya. September gitu. Soalnya emang membekas sekali kan Iya. masyarakat Indonesia itu membekas banget itu. Iya, terus juga mungkin Joto ini menggunakan segala metode lah supaya bisa mencurahkan apa isi pikirannya, terus juga aspirasi-aspirasinya. Karena kelihatan banget dari tadi tuh kayak banyak aja gitu, kayak mungkin media teknologi, terus bermusyawarah, edukasi, kampanye, terus dia berteman dengan orang-orang Uni Soviet, terus juga berteman dengan orang-orang kolonialisme, yang dimana itu orang merakyat sebenarnya, yang padahal ketua dari PKI tersebut yaitu Aidit dan juga Lukman, dia sama sekali bener-bener ibaratnya kalau bahasa sekarang tuh apatis ya, menyendiri lah, kayak nggak mau yang namanya betul. Tapi Joto justru adalah orang yang bener-bener berhasil lah Ya mendirikan. makanya kenapa kan yang menjadi penghubung antara komunis Dan kolonial. bukan komunis di Indonesia dan komunisme di Barat yaitu di Uni Soviet itu Joto. Jadi Joto tuh kayak koneksi tuh kayak kayak menteri luar negerinya lah bagi partai PKI. Tapi pada waktu itu waktu menghubungkan pertemuan yang dimana yang saya baca mungkin ya, kalau salah mau koreksi gitu. Kalau yang saya baca waktu itu adalah pas pertemuan Joto itu kalau nggak salah setelah penculikan itu ada yang namanya pertemuan para jenderal dan juga para petinggi partai, karena di situ posisinya Joto datang tapi dia tidak tahu, tidak ikut terlibat lah dalam hal itu, makanya dia benar-benar bingung ya, di mana dia tuh di situ posisinya dipojokan oleh para partai, mungkin oleh para menteri dan para jenderal yang masih ada gitu. Makanya dia bingung di situ, kenapa partai saya yang dipojokkan gitu. Dan padahal dia itu mendirikan partai tersebut untuk hal yang baik, Ya, benar. Cuman mungkin para petinggi yang lain dan juga para oknum, dan mungkin pada saat itu partai PKI itu bukan bertiga, udah ramai pengikutnya ya, udah banyak. G30 SPK itu saya tuh enggak keseluruhan partai itu merencanakan itu pembunuhan jenderal, itu cuma beberapa sebagian waktu itu. Jadi setelah itu terjadi satu partai PKI itu kena. Bahkan Jadi sekarang kayak gue PKI tembak mati, lu orang PKI ya mati lu. Ini semua udah jelek lah, bertonton. gara-gara lu PKI gitu. Iya, anak-anak yang itu pembunuhan jenderal itu. Bahkan dia dari Jogja, dari ibaratnya kita hidup di Pulau Jawa lah ya. Bahkan dia dari Jawa Tengah itu dia ke Jakarta, dia menyamar ya. Buat bahkan dia sampai Jakarta pun rakyat Jakarta, warga Jakarta tuh ada pengikut PKI. Iya, makanya kenapa ini nih sesuatu yang hebat mungkin ya. Soalnya di sejarah dunia nggak ada gitu. 6 apa 7 sih? 6 jenderal. 6 jenderal itu iya 6 jenderal satu perwira atau 5 jenderal satu perwira tuh mati dalam satu malam. Bayangin aja seberapa bawah gitu. Makanya kenapa PKI langsung diiniin. Terlalu buaya lagi ya. Iya.
Gak jauh dari sini nih, ada di sini. Benar. Gak jauh. Ya, mungkin makasih juga buat Mas Topan dan juga Mas Billy yang udah datang ke acara podcast pada malam ini. Cukup bermanfaat ilmunya buat saya, dan terusin terus membuat karya ilmu seperti ini, karena suatu hal yang seru yang ngebahas tentang sejarah, apalagi sejarah negara kita sendiri begitu kan. Dan juga mungkin dari beberapa artikel yang kalian buat itu membuat saya ngebaca itu kayak wah keren juga gitu ya. Ternyata nggak sangka loh Joto ini awal yang saya baca cuma pendek saksofon, ternyata dia anak PKI loh. Tapi dia ternyata cuman ibaratnya bawang putihnya lah, anak baiknya gitu kan. Ya mungkin segitu aja mungkin pembahasan sejarah tokoh Joto ini dari kami, dan mungkin sudah sering banget dijelaskan oleh Billy dan juga Tovan, yang dimana mereka adalah salah satu pembuat artikel tentang sejarah tokoh Joto ini, dan mungkin sudah cukup buat kita untuk pahami tentang sejarah Joto ini, mulai dari awal kehidupannya sampai dia menjalankan tugasnya semasa dia hidup pada zaman itu. Dan mohon maaf bila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.